cukup bagus. Next dari Zafira Aziza. Banyak bukti matematika klasik tidak valid menurut pandangan intuisionistik. Pertanyaan saya, apa salah satu bukti matematika yang tidak valid? Dijawab oleh Muhammad Islahuddin, suatu himpunan tak boleh dipikirkan sebagai koleksi yang telah siap jadi, akan tetapi harus dipandang sebagai hukum yang elemen-elemennya dapat atau harus dikonstruksi selangkah demi selangkah. Mungkin karena bahasanya agak berat ya, jadi jadi gini. Kalau menurut aliran intuisionistik itu kan mereka menganggap matematika itu ada sesuatu yang bisa didekati dengan intuisi gitu ya, sehingga kalau ada bukti matematika yang sifatnya tidak bisa dibuktikan dengan intuisi itu ditolak oleh kaum yang berpandangan intuisionistik gitu. Jadi bukan berarti kalau di seluruh bukti di matematika itu, bukan berarti banyak bukti yang tidak valid dalam matematika, bukan ya. Yang ngomong tidak valid itu kan menurut mereka yang beraliran pandangan intuisionistik, karena menurut mereka tidak bisa didekati dengan intuisi gitu, menurut mereka gitu ya. Nah, kalau misalkan kelompok ini memberikan contoh himpunan, yang dimaksud di sini tuh gini, coba saya terjemahkan. Suatu himpunan tak boleh dipikirkan sebagai koleksi yang telah siap jadi, tetapi harus dipandang sebagai hukum yang elemen-elemennya dapat atau dikonstruksi selangkah demi selangkah. Itu artinya gini loh. Ambillah contoh himpunan deh gitu. Saat itu mungkin orang-orang beranggapan bahwa himpunan itu ya sesuatu yang sudah paten. Jadi himpunan ini, himpunan itu, himpunan ini, himpunan itu gitu misalkan. Lah, menurut kaum intuisionistik, himpunan itu bukan kumpulan yang telah siap jadi. Ini loh, koleksi yang telah siap jadi ini. Jadi himpunan itu bukan sesuatu yang sudah siap jadi. Jadi ini benda ini namanya himpunan gitu, bukan. Tapi himpunan itu bisa kita bentuk dan terserah kita gitu. Jadi elemen-elemennya bisa kita atur sendiri, isinya apa ini. Jadi hukum yang elemen-elemennya dapat atau harus dikonstruksi selangkah demi selangkah, terserah kita. Misal saya mau bikin himpunan hewan-hewan yang berkaki 2 gitu. Masuklah dia. Ada hewan ini, hewan itu, dan seterusnya, banyak sekali. Himpunan bilangan-bilangan real yang habis dibagi 4, misalkan, gitu. Jadi kita bisa mengkonstruksi himpunan itu sesuai mau kita, atau kita bikin himpunan yang panjang, misalkan. Himpunan bilangan real yang habis dibagi 4, tetapi tidak habis dibagi 3, tetapi merupakan kelipatan 2, dan seterusnya dengan syarat yang sangat banyak, bisa juga gitu. Jadi kalau kaum intuisionistik pandangannya seperti itu. Kalau ditanya apa salah satu bukti matematika yang tidak valid, terus jawabannya begini, bukan ya, saya pikir bukan. Saya pikir bukan begitu ya. Intinya begitu ya, bukan ini ya, cuman bertentangan pendapat dengan matematika klasik aja gitu ya. Ada bagian yang bertentangan. Cukup itu aja gitu, stop sampai di situ. Sudah dijelasin contohnya yang himpunan itu tadi ya. Next, pertanyaan Raihatul Jannah. Di materi tertulis bahwa penyebab utama kematian semangat ilmiah di kalangan umat Islam adalah diterimanya paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis. Sementara umat Islam dinamis dan berkembang. Pertanyaan saya, bagaimana cara meningkatkan semangat ilmiah di kalangan umat Islam? Dan sikap apa yang harus kita tanamkan pada diri kita sehingga sebagai seorang muslim dalam berjalan filsafat? Ya, ini jawabannya apa nih? Sangat bahaya kalau Islam hanya statis dan tidak umat Islam harus berkembang menyesuaikan nih. Ya, bagaimana cara meningkatkan semangat ilmiah ya? Yang jelas adalah satu, kita merasa butuh. Orang itu semangat ketika dia merasa butuh. Ketika seseorang merasa butuh sesuatu atau butuh meningkatkan kualitas dirinya, maka dia akan bersemangat untuk mencari sesuatu dan berkembang gitu. Nah, sekarang ini faktanya kita banyak dicekoki dengan hal-hal yang sifatnya konsumtif, sehingga kita sudah merasa bahwa sudah ada banyak hal yang tersedia di sekitar kita. Makanan, informasi,
teknologi, semua sudah tersedia dengan sangat mudah di samping kita. Tapi tanpa kita sadari, kita menjadi orang-orang yang sifatnya konsumtif. Artinya tidak mengembangkan sesuatu yang baru. Ini harus agak hati-hati ya. Ini agak harus hati-hati. Kita harus berkembang gitu. Kita harus berkembang menjawab tantangan perkembangan zaman, harus punya kepekaan untuk merasakan bahwa kita ini sebenarnya butuh untuk berkembang. Kita ini butuh untuk memberikan suatu inovasi yang baru gitu, sehingga kita semangat mencari ilmu dan juga perkembangan ilmu pengetahuan yang lainnya. Yang jadi masalah sekarang, bukan jadi masalah ya, sorry. Yang menjadi isu sekarang yang sering muncul adalah kebanyakan orang, kalau saya ngomong ini karena ngomongnya semangat di kalangan umat Islam ya, bukan di kalangan anak muda atau di generasi bangsa gitu ya. Ngomongnya di kalangan umat Islam. Barangkali sekarang banyak umat Islam yang satu, barangkali menerjemahkan agama itu secara terkotak-kotak, terlalu saklek. Ini ya ini, itu ya itu. Atau mereka yang kaku, mengklaim orang lain salah, mengklaim orang lain benar. Nah, ini kan sangat bertentangan dengan prinsipnya filsafat kan. Sebagai orang yang sudah belajar filsafat, kita tahu bahwa kita itu tidak bisa mengkotak-kotakkan orang langsung, oh ini benar, oh ini salah. Gitu. Nggak bisa gitu, harus kita telah dulu kenapa dia berpendapat seperti ini, apa bagus, apa sisi baiknya, apa sisi negatifnya. Nah, kekurangannya kita adalah kalau khususnya di Indonesia sendiri, saya pikir banyak orang yang beragama tapi mengkotak-kotakkan dirinya. Ini agama saya yang paling benar, ini ajaran yang saya anut ini yang paling benar, ini ustadz ini nih yang paling benar nih ceramahnya, yang lain nggak karu-karuan, atau oh ini tuh harus begini nih hukumnya, kalau nggak gini nggak boleh, dan seterusnya. Itu ada banyak yang seperti itu, sehingga yang terjadi adalah Islam yang kemudian kalau sudah yang katanya kaum hijrah dan seterusnya itu akhirnya terlalu bisa dibilang menjadi terlalu apa ya, bahasa yang cukup pas ya, menjadi terlalu mendapatkan stigma yang seperti itu tadi gitu, sehingga orang lain di luar yang justru ingin mendekatkan kepada agama, tapi melihat fakta yang seperti itu dari kaum-kaum yang sedemikian, malah akhirnya jadi mundur sendiri. Kok gitu ya? Kok kalau beragama baik itu jadi seperti itu ya? Gitu. Terlalu banyak contoh orang-orang yang tidak sesuai dengan Islam yang sebenarnya, sehingga orang lain pun akhirnya menjadi, jangan kayak gitu, nanti jangan belajar agama, nanti kamu kayak gitu. Kamu jangan belajar agama terlalu dalam, nanti kamu jadi seperti dia gitu. Bagaimana Islam akan berkembang gitu ya kalau kita sendiri terbelah menjadi yang seperti ini gitu. Anda termasuk juga saya sebagai yang sekarang sudah belajar filsafat, berarti mari kita menjaga diri dari termasuk dalam golongan orang-orang yang seperti itu. Seperti itu tuh kayak apa, Bu? Yang seperti tadi, mudah mengklaim orang lain, terus informasi kita terima belum lengkap, belum sampai dasar, belum sampai akar banget, tapi sudah berani mengklaim orang lain tuh salah atau ajaran orang lain salah dan seterusnya gitu. Kita harus berhati-hati dan menjaga diri kita agar tidak sampai jadi orang yang seperti itu ya. Dari situ yang paling bahaya adalah ketika seorang itu sudah merasa tidak butuh untuk berkembang ya, nanti semangatnya jadi mati. Kira-kira begitu ya. Nanti kalau saya teruskan tausiah ini panjang lebar dong, maaf ya. Next dari Weni Putri Handini, dalam matematika banyak ditemukan dan seterusnya. Saya agak kurang paham di sini. Ditanyakan satu objek matematika yang aneh itu yang seperti apa? Paul Dirac dalam matematika kuantum langgarnya terakhir. Oke, saya membaca ini penjelasannya dari kelompok penyaji. Maksudnya di situ Paul Dirac menemukan bilangan Q yang melanggar aturan bla bla bla, bukan ada yang melanggar. Iya, maksud saya itu, tapi yang saya bingungkan mengapa kok sampai dilanggar dan apa yang dilanggar itu apanya. Baik, kalau ini ketika ini yang harus bertanggung jawab adalah penyaji, karena penyaji memberikan contoh ini penemuan bilangan Q oleh Paul Dirac. Berarti harusnya penyaji menjelaskan teorinya yang disampaikan oleh Paul Dirac itu seperti apa gitu. Kalau nggak paham harusnya tidak ditulis gitu.
ya. Kalau tidak paham harusnya tidak dikutip, ketika dikutip berarti harus paham. Ini bertanya betul, karena dia tidak paham, gitu. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak membaca teorinya Paul Dirac. Jadi intinya sebenarnya kalau kita mau menjawab pertanyaan ini, pertama, apa yang dilanggar gitu, apa yang dilanggar oleh si Paul Dirac ini, kenapa bilangan Q itu dikatakan melanggar gitu, melanggar aturan A kali B sama dengan B kali A gitu, kenapa? Itu berarti kita harus belajar matematika kuantum dulu, mekanika kuantum dulu dari yang teori yang disampaikan oleh Paul Dirac. Kalau kita nggak belajar dari situ, kita nggak tahu apa penjelasannya gitu. Wendy nggak akan tahu, saya juga nggak akan tahu. Penyaji yang harusnya tahu karena menulis berarti harus berani mempertanggungjawabkan gitu. Kalau kemarin nggak paham harusnya tidak ditulis, kira-kira begitu ya. Kemudian kalau pertanyaan yang saya lihat di sini banyak teman-teman menambahkan hal-hal objek matematika yang aneh ya. Ya betul, sebenarnya ada banyak objek matematika yang aneh tuh, ada banyak. Zaman dulu orang Romawi kalau nggak salah ya, ketika mereka melihat bahwa kalau ada persegi yang sisinya itu adalah satu, semua sisinya panjangnya 1, ternyata diagonalnya itu bernilai akar 2. Akar 2 ini bilangan yang dulu tidak terdefinisi, karena dia tidak masuk di dalam bilangan rasional. Akar 2 ini apa? Saat itu akar 2 adalah bilangan yang sangat aneh dan merupakan penyimpangan dalam matematika. Karena nggak ada saat itu sistemnya. Akar 2 ini bilangan apa? Nggak ditemukan, dicari nilainya pun ketemunya bilangan yang sangat aneh gitu. Sebenarnya sangat aneh saat itu, mengguncangkan dunia matematika, sampai kemudian akhirnya beberapa pakar kemudian membuat klasifikasi yang baru. Oh, ternyata ada bilangan yang kita sebut sebagai bilangan irasional. Pi juga termasuk. Ini ada yang menyebutkan kayaknya. Pi juga termasuk. Nah, ini sama, itu juga keanehan sebenarnya dulu. Bilangan pi ini apa gitu. Bilangan ini sangat krusial, tapi kok tidak pernah kita temukan sebelumnya ya gitu. Ini bilangan apa? Nggak masuk dalam golongan kelompok rasional ini gitu. Kemudian dimasukkanlah ke dalam kelompok bilangan-bilangan yang irasional. Seperti itu. Ada banyak sebenarnya. Nanti boleh googling ya, ini juga. Nah, seperti ini yang disampaikan David ini beberapa tambahan ya. Meskipun di bawah dituliskan maaf jika jawaban saya asbun. Ya memang kalau kita ngomong asbun nggak boleh gitu ya, tapi ya saya baca-baca masuk akal beberapa ya. Contoh dimensi ke n, betul, ketika orang memikirkan apa ya dimensi ke, kalau kita punya kan yang bisa kita bayangkan sekarang kan dimensi 3 ruang ya kan. Dimensi 1 tuh bendanya nggak ada, titik itu nggak ada kan, sebenarnya titik itu nggak ada, kita nggak bisa lihat dimensinya. Dimensi 2 bidang datar itu juga nggak bisa kita lihat karena dia nggak punya ketebalan sama sekali. Setipis apapun benda pasti masih punya ketebalan. Kertas setipis apapun masih punya ketebalan. Tapi dimensi 2 itu dia tidak punya ketebalan sama sekali, cuman punya panjang dan lebar. Berarti nggak bisa kita wujudkan, hanya ada di angan-angan saja. Yang kita bisa lihat itu di dimensi 3, keruangan. Jadi ada P, L, T, panjang, lebar, tinggi, ada 3 unsur. Dimensi 4 kita nggak bisa lihat sudah. Nggak bisa lihat, tapi dalam konsep matematik kita bisa bekerja sampai dimensi ke-5, dimensi ke-6, dimensi ke-7, sampai dimensi ke n gitu. Bagaimana otak kita bisa menyerap itu gitu. Banyak sekali pakar yang sedang berusaha menerjemahkan ruang lintas antar dimensi. Pernah nonton film apa ya, Interstellar kalau nggak salah, itu ada beberapa unsur yang memasukkan konsep ruang lintas dimensi dalam filmnya. Nanti bolehlah nonton ya. Kira-kira seperti itu. Bilangan tak hingga, macam-macam ya, macam-macam contohnya. Terima kasih tambahannya dari teman-teman.